Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik rekan-rekan yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu dari kitab Ta'limal Muta'allim, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faslun fit tawakkuli. Ya. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah faslun fit tawakkuli, mengenai tentang masalah tawakal. Karena untuk para pelajar, untuk para pencari ilmu, Syekh Az-Zarnuji menyampaikan di dalam kitabnya, Tsumma Buddha li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi. Para pelajar, para santri, para siswa, tidak boleh tidak harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mencari ilmu. Wala yahtammu li amrir rizki. Kemudian tidak perlu cemas soal urusan rizki. Wala yusgila qalbahu bidzalik. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Rekan-rekan yang Bapak banggakan, di kesempatan ini kita insya Allah akan membahas masalah tawakal. Seperti apa sih pengertian dari tawakal itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai makhluknya untuk selalu senantiasa berserah diri, memasrahkan segala urusan kita kepada Zat yang menciptakan kita, kepada Rabb yang mengurus kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi wakila. Karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Jadi rekan-rekan, manusia ini, makhluk Allah ini diharuskan untuk senantiasa berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang kita cita-citakan, kita kerjakan terlebih dahulu dengan 100% menggunakan fikir kita, 100% menggunakan ikhtiar kita. Tapi di akhir, jangan lupa, kita serahkan segala sesuatu urusan kita itu terhadap Dat yang maha mengurus kita, yaitu Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat di dalam surah ini, surah Al-Ahzab ini di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada kita, wa kafa billahi wakila. Karena cukuplah Allah yang menjadi pentadbir urusan kita. Jadi segala urusan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusnya. Tapi kita hanya sebagai makhluk, jangan melupakan ikhtiar. Ya. Sebelum kita tawakal. Karena bicara tawakal ini setelah kita selesai ikhtiar. Setelah kita beres melakukan ikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita berikhtiar pun, kita harus serahkan urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ananda para pencari ilmu. Ya Allah, ya Rabb, pada kesempatan ini kami mencari ilmu, ya Allah. Dengan bersungguh-sungguh belajar. Kami serahkan segala urusan kami terhadap-Mu, ya Rabb. Pintar ataupun tidak, itu adalah hak prerogatif dari-Mu, ya Rabb.
Yang jelas saya hanya diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh nabimu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan hukumnya wajib. Tolabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam pengertian yang sederhana, tawakal artinya adalah mewakilkan. Sedangkan secara lebih luas, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Apapun keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar kita bukan untuk merubah takdir kita, tapi ikhtiar kita adalah bagian dari ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita adalah bagian dari amal-amal yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua selama di dunia ini, baik hidup ataupun mati, Allah menilai dari kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling bagus, yang paling ahsan amalnya, yang paling ahsan perbuatannya, yang paling ahsan ikhtiarnya. Jadi, ikhtiar ini jangan dijadikan sebuah andalan buat kita. Tapi inti ikhtiar ini jadikan oleh kita semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar ini adalah sebagai sarana untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikhtiar bukan untuk merubah takdir Allah, tapi saya ikhtiar adalah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk berikhtiar, maka saya berikhtiar semaksimal mungkin. Adapun hasil atau tidaknya, saya pasrahkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mewakilkan, memasrahkan segala urusan setelah ikhtiar, itulah tawakal. Ketika ada seorang sahabat datang dari Baduy, dari Arab kampung. Ketika mau masuk ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah onta saya dibiarkan saja di luar tanpa diikat, kemudian saya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diikatnya, biar Allah yang mengurusnya? Atau saya harus mengikatnya terlebih dahulu ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikat terlebih dahulu itu untamu, baru engkau berserah diri, bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pengertian yang sederhana, tawakal artinya adalah mewakilkan, sedangkan secara lebih luas, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya nanti baik ataupun tidak menurut kita, yang jelas itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita dalam melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, karena ikhtiar kita itu adalah bagian dari ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah ketika seorang hamba telah melalui fase ikhtiar. Sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerjanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan keliru, kita semua mengartikan tawakal. Ya udahlah, kalau Allah mau menakdirkan saya berilmu, mah Allah akan beri ilmu. Salah. Ya udahlah, kalau Allah mau menakdirkan saya kaya, mah pasti Allah kasih saya kekayaan. Salah juga. Ya udahlah, kalau Allah mau ngasih kesehatan kepada saya, mah saya gak usah berobat. Salah juga. Karena tawakal ini adalah ketika seorang hamba telah melalui fase ikhtiar. Ya Allah,
Saya sakit ya Rob. Saya telah berobat ya Rob. Saya serahkan urusan kesembuhan saya kepadamu ya Rob. Sembuh ataupun tidak, itu terserahmu ya Rob. Yang jelas saya sudah melalui fase ikhtiar, yaitu saya berobat ya Rob. Ya Rob, saya telah sekolah, telah mondok, boarding school, dan lain sebagainya. Pintar ataupun tidak, saya serahkan urusannya kepadamu ya Rob. Berikanlah saya yang terbaik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu-ilmunya, karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka ketika kita sedang berikhtiar mencari ilmu, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang gemar bermaksiat. Di dalam kitab Ta'lim Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, al-ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta bil ma'asi. Ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nurullah, dan cahaya dari Allah itu la yu'ta bil ma'asi, tidak diberikan kepada orang yang gemar bermaksiat. Maka ikhtiar terlebih dahulu, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dingin, ikhtiar pakai selimut. Setelah kita pakai selimut, baru tawakal kepada Allah. Mau masih dingin ataupun hangat, tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lapar, kita makan terlebih dahulu. Adapun masih lapar dan lain sebagainya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita telah menyempurnakan ikhtiar. Jadi sekali lagi, tawakal adalah ketika seorang hamba telah melalui ikhtiar, sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerjanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita seperti Qadariyah ataupun Jabariyah, yang mana pemahamannya misalkan seperti ini. Ada yang pemahamannya itu hanya mengandalkan ikhtiar saja. Ikhtiar saya pasti akan membuahkan hasil ini. Tidak. Ikhtiar itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Ikhtiar itu hanyalah syariat saja, jalan saja, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya memiliki rencana dan usaha. Wallahu bitakdir, sedangkan Allah yang menentukannya. Loh, buat apa tuh kita usaha? Buat apa kita ikhtiar? Buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kepada kita semua untuk berusaha, untuk berikhtiar. Tidak semua ikhtiar yang kita lakukan itu akan berdampak dengan sesuai yang apa kita inginkan. Tak sedikit orang yang menginginkan punya anak, udah nikah, udah ikhtiar, tidak dikasih anak. Tak sedikit orang yang kerja keras, tidak dikasih dengan kekayaannya. Tapi tawakal itu kerja keras terlebih dahulu. Serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dikasih kekayaan sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita akan menjadi abdan syakura. Orang yang pandai bersyukur. Maka ketika apa yang kita usahakan tidak sesuai dengan hasil, maka kita akan menjadi abdan saburan. Menjadi hamba Allah yang bersabar. Karena kita tahu yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtiar kita itu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan menilai dan Allah akan menjadikan nilai-nilai ibadah dengan ikhtiar yang kita lakukan. Selama ikhtiar kita itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, awal adalah ketika seorang hamba telah melalui fase ikhtiar. Sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerjanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen pintar, usaha, belajar. Pengen sembuh, ikhtiar, berobat. Pengen kaya, ikhtiar, bekerja. Maka setelah kita bekerja keras, setelah kita belajar, setelah kita berobat, serahkan segala urusan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun, beliau tidak semata-mata saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diam diri ditangkap oleh Raja Ramses Fir'aun. Tidak. Lari terlebih dahulu. Ketika jalan ikhtiar sudah buntu, jalan ikhtiar sudah habis, baru Nabi Musa alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb,
Saya sudah berlari, melarikan diri dari Fir'aun. Tapi jalan ikhtiar saya sudah 100% saya lakukan telah habis ya Rob. Baru di sana ada miracle. Ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Kata Allah, idrib bi'asaqal bahr. Idrib bi'asaqal hajar. Pukulkan tongkatmu kepada lautan. Pukulkan tongkatmu kepada batu tersebut. Dipukulkan, belah. Maka ikhtiar terlebih dahulu kita. Insya Allah kalau sudah 100% kita berikhtiar, kita akan diberikan keajaiban-keajaiban, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ikhtiar kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ikhtiar kita sudah menjadi sarana mendekatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada adat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bersungguh-sungguh dan sempurna baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerja kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwa, ya, orang Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwa untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Abu Bakar dan Uraikot hendak hijrah. Apakah Rasul berdiam diri di Mekah kemudian memasrahkan diri kepada mereka kemudian dia berkata bertawakal saya kepada Allah? Tidak. Tapi Rasul melarikan diri dengan Abu Bakar, menyelamatkan diri, berikhtiar 100% terlebih dahulu. Kemudian bersembunyi di dalam gua Tur. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengejarnya, ketika mendekati gua Tur, Abu Bakar pun menjadi ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru di sana menyampaikan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Akan segala urusan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita 100% atau setelah kita melalui fase ikhtiar. Ya. Maka kita ini jangan mengartikan tawakal seperti kaum Jabariyah ataupun Qadariyah tadi Bapak sampaikan. Ada yang mengandalkan ikhtiar, yakin dengan ikhtiarnya itu akan bisa merubah segala takdir, tidak. Atau ada yang tidak ikhtiar sama sekali, berserah diri langsung kepada Allah. Kolor melorot, terserah Allah, saya tawakal, pasrah kepada Allah. Ya. Hidung ingusan, ya, jam 11 ke sini. Tidak kita lap, malah kita bilang, berserah diri aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah itu. Maka tadi Rasul menyampaikan kepada sahabat, i'tillah, ikat dulu untamu, baru engkau masuk masjid, kemudian engkau bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabur ataupun tidak itu untamu, itu terserah Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar mengikatnya. Jangan sampai, ya Allah saya berserah diri kepadamu, tolong jaga untaku. Kita simpan untanya tanpa diikat. Atau kita misalkan kalau sekarang bawa motor, bawa kendaraan, bawa mobil, kuncinya disimpan di sana. Nyala dan sebagainya. Kemudian kita bilang kalau ya Allah tawakal kepadamu. Itu bukan tawakal, teledor itu. Ya. Karena tawakal adalah ketika seorang hamba melalui fase ikhtiar, sebuah fase yang menuntut untuk berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Baru setelah itu menyerahkan hasil dan buah amal kerjanya kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal, berserah diri kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersandar mengandalkan segala urusan kita kepada bos kita bisa turun jabatan. Kalau kita bersandar menyerahkan urusan kita, diserahkan atau kita punya sandaran terhadap orang yang kaya bisa jatuh miskin. Kalau kita bersandar kepada orang yang kuat bisa jatuh sakit. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu adalah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup. Allah itu tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah juga la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah
kalau kita bersandar terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak sinat, tidak naum, tidak tidur, tidak ngantuk. Allah selalu melihat dengan sifat basar dan basirahnya kepada kita semua. Ya. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taghabun ayat yang ke-13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi juga setelah disinggung, yang disebut dengan tawakal itu sempurnakan ikhtiar yang kita lakukan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berikhtiar mencari keridhaan Allah itu pasti dalam ikhtiarnya tidak akan menginjak kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakan ikhtiar yang kita lakukan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil dan tidaknya ikhtiar kita, serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bertawakal setelah ikhtiar. Jadi antara tawakal dengan ikhtiar itu beda, ya. Jadi kita ikhtiar terlebih dahulu, kemudian tawakal kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini ayat ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mau pintar belajar, mau kaya berusaha. Ya, mau pintar belajar, mau kaya berusaha. Mau sehat, berobat. Itu adalah ikhtiar. Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Harus ada kemauan, ikhtiar. Setelah ikhtiar baru serahkan segala urusan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kamu tidak memiliki keinginan untuk merubah nasibmu sendiri. Ya. Mau makan saja kan kita harus ngambil makanan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan langsung makanan kita tanpa kita mengambilnya, tapi sudah menjadi sunnatullah. Kita itu diharuskan ikhtiar sebagai ajang melakukan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak akan merubah nasibmu jika kamu tidak memiliki keinginan untuk merubah nasibmu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun." Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Maka kita semua ketika melakukan segala urusan, segala sesuatu, kita harus didasari dengan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, jangan kita semata-mata mengandalkan ikhtiar kita, tapi berserah diri, bertawakallah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tolak ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Jadi kita itu asalkan mau gerak. Kita lihat sering dulu waktu kita kecil ada lagu cicak-cicak di dinding ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap-hap, lalu ditangkap. Yang penting kita mau gerak, mau ikhtiar. Ikhtiar sekecil apapun asal kita dibarengi dengan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah rizki kita. Allah akan mempermudah rizki yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal mau gerak, jangan diam saja. Ya.
Kemudian telah kita singgung tadi, di dalam kitab Ta'lim Mal Muta'alim, ini diantaranya ada santri-santri ya yang sedang makan. Ini santri-santri Nurul Hikmah Al Munawwar, salah satu pesantren yang ada di Tasikmalaya. Di dalam kitab Ta'lim, Syekh Azhar Nuji menyampaikan, "Tsumma la budda li talibil ilmi minat tawakkuli fi talabil ilmi wala yahtammu li amri rizki wala yushgila qalbahu bidzalik." Syekh Azhar Nuji menyampaikan bahwa seorang pelajar tidak boleh takut dan terlalu memikirkan urusan rezeki. Harus tetap fokus dalam belajar. Kalau kita lihat, gak ada tuh santri yang kelaparan. Rezekinya selalu ada saja. Pak, bukankah kita disuruh untuk mencari rezeki? Para pencari ilmu yang wajib, yang pokok adalah mencari ilmu. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar mencari ilmu, maka Allah akan cukupkan keperluan-keperluan yang lainnya. Asalkan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang kita inginkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan berbagai solusi dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka sekali lagi, yang namanya tawakal itu adalah berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah kita semua 100% ikhtiar, 100% fikir, dan 100% zikir. Di antara zikirnya adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah membahas poin-poin tawakal. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat buat ananda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui via WA, via email, ataupun di bawah kolom komentar di video YouTube itu dipersilahkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.